Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Hanya 3 hal yang kita tidak tahu. Yang pertama, kapan waktunya mati kita. Yang kedua, di mana tempatnya mati kita. Dan yang ketiga, apa sebabnya mati kita. Banyak sekali kita tidak tahu di mana kita akan mati, kapan kita akan mati, sebabnya apa kita akan mati, kita tidak tahu. Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang tahu. Lalu bagaimana dengan persiapan kita yang meskinya tidak tahu? Jelas kita harus selalu mengingat yang namanya mati. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sangat beruntung adalah orang yang dalam sehari semalam mengingat mati 40 kali. Suatu saat nanti kita akan mati, roh kita akan diambil lagi oleh Allah, yang dicabut dari jasad kita. Jasad kita berpisah dengan ruh. Lalu yang harus dipertanyakan, amal apa yang akan kita bawa nanti? Apakah kebaikan atau kejelekan? Betapa senangnya ketika kita seumpama tahu kapan mati kita. Mungkin kita akan terus taat beribadah kepada Allah. Tidak sedikit orang yang mati dalam keadaan kufur, dan bahkan banyak, tidak sedikit orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala yang tahu dengan semuanya itu. Jadi sudah sepantasnya kita untuk selalu mengingat yang namanya mati. Karena apa? Karena kita harus sadar, kita yang sekarang masih hidup di muka bumi ini baru melewati 3 fase alam. 5 alam yang akan kita lewati, 2 yang sudah kita lewati, dan 2 yang belum kita lewati. Mana alam yang sudah kita lewati? Yaitu alam ruh dan alam kandungan. Setelah itu kita berada di alam dunia. Dan setelah di alam dunia, kita akan melewati 2 alam. Yang pertama alam kubur, dan yang terakhir alam akhirat. Nah, di alam akhiratlah semua amal-amalan kita, semua perbuatan kita yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Tangan kita, telinga kita, kaki kita, hidung kita akan menjadikan saksi. Ketika waktu itu mulut kita akan dikunci di hadapan Allah, hanya amalan-amalan kita yang berbicara di hadapan Allah.
Mata kita berbicara, ya Allah. Mata ini sering digunakan di jalan kebenaran. Telinga kita berkata kepada Allah, ya Allah, telinga ini sering saya dengarkan dalam kebaikan. Tidak ada sehari pun telinga ini digunakan untuk maksiat. Betapa bahagianya orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak maksiat kepada Allah. Tentunya orang-orang yang mendapatkan ridha Allah, Allah akan menjadikannya surga baginya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya mendapatkan ridha Allah dan kita sama-sama masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.